Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di congratulation and compliment. Sekarang kita menggunakan buku LKS yang seperti ini. Oke, silahkan kalian buka di halaman 55. Di sini ada materi tentang congratulation dan compliment. Nah, misalkan menjelaskan dulu apa sih perbedaan dari congratulation dan complimenting. Congratulation artinya ucapan selamat. Ketika kita mengucapkan selamat kepada seseorang, berarti dia telah mengalami sesuatu yang membahagiakan atau membanggakan atau menggembirakan. Seperti misalkan dia sedang ulang tahun, dia mendapatkan reward juara 1, dia menang lomba, dia mempunyai rumah baru. Itu adalah sesuatu yang sesuatu yang membahagiakan atau menggembirakan. Nah, berikut adalah contoh ekspresi congratulation dan responsnya. Seperti apa? Yang pertama ada congratulation. Kalau ketika orang mengucapkan selamat, kita mengucapkan thank you atau terima kasih. Kemudian juga congratulations on your achievement, you did a great job. Selamat atas keberhasilanmu, kamu melakukan sesuatu yang hebat. Jawabannya juga masih sama, thank you, I work hard on it. Misalkan, terima kasih, saya sudah bekerja keras. Kemudian, I heard you got a scholarship, congratulations. Misalkan, saya dengar kamu dapat beasiswa ya, selamat ya, thank you, I need it, terima kasih, saya sangat membutuhkan itu, gitu. Kemudian, you have done a great job on the speech contest, well done. And then ada juga Happy New Year, selamat tahun baru, Happy birthday, Happy wedding. Itu juga contoh dari ucapan selamat atau congratulation. Nah, berbeda dengan congratulation, ada yang namanya complimenting. Complimenting adalah sebuah pujian. Ketika kita memuji seseorang, berarti kita mengagumi atau kagum terhadap orang tersebut. Apakah dia cantik, apakah sepatunya bagus, ataukah bukunya bersih, kulitnya putih misalkan, atau bajunya wangi. Kita bisa memberikan pujian kepada orang tersebut. Seperti contohnya, your room is fantastic. Wow, kamarmu sangat nyaman, sangat enak gitu. Kemudian, I like your new bag. Saya suka sama tas barumu. You certainly have a good taste in clothes. Kamu mempunyai selera yang bagus terhadap pakaian. What a beautiful house you have. Wah, rumah kamu bagus sekali gitu. Itu adalah contoh dari kita memuji. How nice you look today. Wah, kamu cantik sekali hari ini. I must compliment you on your exam. You did them well. What a great party is it. Nah, wah, partinya keren sekali. Wah, acara kamu bagus sekali gitu. Nah, itu adalah contoh dari kata-kata complimenting atau kalimat pujian. Ketika kita diberikan pujian oleh seseorang, apa respon kita? Bisa thank you, bisa oh it was nothing, oh bukan apa-apa gitu. Atau do you think so? Atau I appreciate the compliment, thank you for your compliment, thanks, I'm glad to hear it misalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh cara berterima kasih terhadap pujian yang diberikan kepada kita. Oke, kemudian materi selanjutnya di sini ada grammar talking about the futures. Futures berarti masa depan. Nah, untuk grammar future tense berarti kita akan membuat kalimat-kalimat atau menanggapi kalimat-kalimat yang menceritakan tentang suatu kejadian yang belum terjadi tapi sudah direncanakan. Artinya kita akan melakukan ini di masa depan. Kegiatan ini belum terjadi sekarang tapi akan terjadi. Nah, ini adalah pengertian dari features. Kita lihat yang bagian A. When we know about the features, we normally use the present tense. Kita pakai present tense. We use the present simple for something scheduled or arranged. Contohnya, we have a lesson next Monday. Kita akan belajar di Senin depan. Ini sudah pasti.
sudah pasti akan terjadi di Senin depan. The train arrived at 6:30 in the morning. Jadi trainnya arrive jam 6:30 pagi, 6:30 nanti. Berarti sekarang belum 6:30. Nanti ketika 6:30 keretanya akan datang. The holidays start next week. Liburannya akan mulai minggu depan. It's my birthday tomorrow. Ulang tahunku besok. Nah, ini menjelaskan atau memaparkan kejadian-kejadian yang pasti terjadi di masa depan. Misalkan matahari terbit besok, misalkan. Kemudian hal-hal yang pasti akan terjadi seperti tadi ulang tahun, itu kan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, oke. Kemudian we use the present continuous for plans or arrangement. I'm playing football tomorrow. They are coming to see us tomorrow. We are having a party at Christmas. Nah, jadi present continuous digunakan untuk sebuah planning atau rencana yang akan dilakukan. Contohnya, I'm playing football tomorrow. Saya akan bermain sepak bola besok. They are coming to see us tomorrow. Mereka akan datang ke sini menjumpai kita besok. Jadi sesuatu yang sudah diplanningkan, kita bisa menggunakan present continuous atau to be ditambah verb atau kata kerja ditambah ing. Contohnya I, to be-nya am, verb-nya play ditambah ing jadi playing. Jadi I'm playing. Sama juga they, to be-nya are, kemudian verb-nya come ditambah ing jadi coming. They are coming. Kemudian we, to be-nya are, kemudian verb-nya have ditambah ing jadi having. We are having. Selanjutnya yang bagian B, we use will to talk about the futures. Kita juga bisa menggunakan will untuk menyatakan sebuah kalimat yang akan terjadi di masa depan. Will artinya akan. When we make prediction, ketika kita akan membuat sebuah prediksi, kira-kira nih akan terjadi. It will be a nice day tomorrow. I think Brazil will win the World Cup. Menurut saya Brazil akan menang di Piala Dunia. I'm sure you will enjoy the film. Saya yakin kamu akan menyukai film itu. Nah, will berarti akan. Kemudian to mean want to or be willing to. I hope you will come to my party. George says he will help us. To make offers and promises. I will see you tomorrow. We will send you an email. To talk about offers and promises. Mary will help with the cooking. Oke. Selain menggunakan will, kita juga bisa menggunakan be going to. Be ini maksudnya to be ya. Kemudian to talk about plans and intention, kita bisa menggunakan misalnya I'm going to drive to work today. I, be-nya adalah am, jadi I am going to. Kemudian diikuti verb, verb-nya adalah drive to work today. Kemudian juga they, be-nya adalah are, jadi they are. Kemudian going to, diikuti verb, verb-nya adalah move to Manchester. Oke. Kemudian we often use verb like would like, plan, want, mean, hope, expect to talk about the futures. Kita juga bisa menggunakan kata-kata kerja seperti would like, plan, want, mean, hope, expect untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa depan atau rencana. What are you going to do next year? I'd like to go to university. I'd like di sini ini adalah singkatan dari I would like. We plan to go. Kami berencana untuk pergi ke France, Prancis. George wants to buy a new car. George akan membeli sebuah mobil baru. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan modals. Modals itu ada may, might, and could.
When we are not sure about the futures, ketika kita nggak yakin nih tentang masa depan. Misalnya, I might stay at home tonight or I might go to the cinema. Misalkan saya mungkin akan, nah gitu penjelasannya ya, saya mungkin akan tinggal di rumah saja hari ini atau pergi ke bioskop. We could see Mary at the meeting she sometimes goes. Kemudian we can use should if we think something is likely to happen. Kita bisa menggunakan should atau harusnya. Harusnya adalah ketika kita merasakan bahwa sesuatu itu harusnya bisa terjadi. We should be home in time for tea. The game should be over by 8 o'clock. Kemudian clauses with time words. In the clauses with time words like when, after, and until, we often use the present tense form to talk about futures. Seperti I'll come home when I finish work. Saya akan pulang ke rumah ketika pekerjaan sudah selesai. You must wait here until your father's come. Kamu harus tunggu di sini sampai ayah kamu datang. They are coming after they have had dinner. Mereka akan datang setelah mereka makan malam. Oke, jadi diikuti oleh alasan. Nah, itu tadi materi kita pada minggu ini. Kemudian untuk penugasan minggu ini, silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 57. Tidak usah semua dulu, ini ada 50 soal. Ada 60 soal. Silahkan kalian mengerjakan 1 sampai 30. Oke, setelah kalian kerjakan, silahkan kalian capture, kalian foto, nanti kirim linknya di Google Classroom. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.